Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal khaira liman yatafaqqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ngaji, mari kita baca Al-Fatihah kepada jamaah kita yang biasa ngaji dengan kita, yaitu almarhum Bapak Asyik. Semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditempatkan fi jannatin na'im. Beliau biasa ngaji duduk di sini, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat yang kemarin. Semoga diterima amalnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji ini, sudah sampai pada bab toharah. Nggih. Bab toharah, halaman berapa? 71. Baik. Kita bahas pertama tentang fardhu wudu. Fardunya wudu. Yang namanya toharah, bersesuci itu berkenaan dengan wudu. Karena suci dari najis dan hadas. Dan suci dari najis dan hadas itu hadas kecil, yaitu bisa hilang dengan wudu. Ada pertanyaan bahwa fardunya wudu itu berapa? Menurut Imam Syafi'i itu ada 6. Ada berapa? Apa saja? Niat. Yang kedua apa? Masuk muka. Yang ketiga apa? Mustangan. Yang keempat apa? Masuk kepala. Yang kelima apa? Kaki. Yang keenam tartib. Nah, apa ada dalilnya ini? Ada enggak, Bu? Wonten. Sedangkan di Al-Quran disebutkan cuma 4. Kok bisa nambah jadi 6? Dari mana ini? Nah, mari kita mencoba memahami. Pada dasarnya untuk wudu ini dijelaskan dengan rinci di Al-Quran. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu di Al-Quran tidak dijelaskan dengan rinci. Cuma aqimis sholah, dirikanlah sholat. Teknis pelaksanaannya tidak disebutkan. Tapi untuk wudu lebih rinci. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti ini ayat Madaniyah. Ayat Allah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad itu hijrah.
Kalau di Mekah itu ya ayyuhan nas, atau sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tapi untuk yang di Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila salat, kalau kamu itu mau mendirikan salat, nah ini Allah langsung menjelaskan faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wajah itu Pak, atasnya ubun-ubun, bawahnya di bawah dagu, kanan kiri itu di telinga. Wa aidiyakum, dan kedua tanganmu. Tangan ini sampai mana? Ilal marafiq, sampai kedua siku. Nah, siku ila ini apakah siku yang harus dibasuh atau hanya batas? Ini yang berbeda. Makanya kalau mazhab Hanafi, membasuh tangan itu tidak harus sampai kena sikunya. Karena siku ini hanya batas yang tidak harus dibasuh. Tapi kalau inda Syafi'i ila marafiq ay ma'al marafiq, sikunya juga harus kena basuh. Kalau enggak kena basuh enggak sah karena belum sempurna. Ini kata-kata ilah, ini sebenarnya khilafiyah ulama itu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu. Apa bedanya al-ghuslu dengan al-mashu? Kalau al-ghuslu itu membasahi sampai mengalir. Kalau mengusap wamsahu cukup membasahi walaupun tidak sampai mengalir. Maka arjul, kaki termasuk yang harus dibasuh. Ini dalam hal ini ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bukan dibaca wa arjulikum. Kalau wa arjulikum atof kepada biruusikum, yang cukup hanya diusap.